Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on, berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Aries, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries ya. Ini adalah general reading untuk kamu April 2022. Cinta asmara di video lain ya. Oke. King of Pentacles. Dalam keadaan terbalik, dan Eight of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, kalian mungkin lagi punya hal-hal ataupun masalah ataupun kesulitan yang berkenaan dengan masalah finansial, bisnis, pekerjaan kamu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ada hal yang kamu lakukan untuk melepaskan diri kamu dari kesulitan ini gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat, kamu kayak rasanya tuh mungkin kayak blank gitu ya. Gua harus ngapain, rencana gua harus gimana dan lain sebagainya gitu ya. Itu tuh kayak mungkin kalian lagi mencoba untuk menemukan cara, upaya untuk keluar dari situasi ini. Buat beberapa dari kamu ada di situasi yang mungkin pada saat ini kamu ngerasa kayak, kok gue nggak berkembang ya, kenapa kok kayaknya tidak ada perubahan, nggak ada improvement, nggak ada peningkatan, dan kamu ingin mencari jalan ataupun cara-cara di mana ini bisa membantu kamu untuk keluar gitu loh dari situasi yang begini-begini aja. Cuman ya itu butuh untuk kamu butuh untuk belajar lagi, untuk menggali pengetahuan, informasi gitu ya, untuk mencari jalur-jalur, cara-cara untuk keluar dari hal ini. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi merupakan kamu mungkin punya kayak satu hutang, ataupun ini adalah orang yang berhutang dengan kamu kalau yang aku lihat di sini gitu ya, dan kamu lagi berusaha untuk menyelesaikannya. Ataupun ini kayak hal yang sudah kamu investasikan gitu ya, yang mungkin tidak bekerja dan tidak berfungsi gitu ya, ataupun bahkan mengalami kendala di situ sehingga kamu ngerasa gua harus putar arah ataupun cari arah yang lain ataupun cari jalan yang lain untuk bisa membuat gua nggak kepatok sama itu dan gue bisa lebih berkembang gitu ya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Cuma kalau aku lihat di sini dengan Eight of Swords dalam keadaan terbalik, ini kayak kamu terlepas dari satu situasi yang seperti memerangkap kamu gitu loh, ataupun seperti menjerat kamu, bikin kamu nggak kemana-mana. Yang aku lihat di kartu keduanya ya. Oke. Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Nine of Cups dalam keadaan tegap. Hierophant dalam keadaan tegap. Ace of Wands dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu ada hal-hal yang menjadi beban tanggung jawab ya, pekerjaan juga
hal yang kamu harus lakukan ataupun ada di pundak kamu yang mungkin diberikan ataupun udah kayak overload gitu loh, rasanya tuh udah kayak aduh keberatan, gue udah capek, gue udah nggak bisa lagi ngebawa ini semua. Dan buat beberapa dari kamu ini seperti kayak kamu memikul sesuatu yang bukan bagian kamu. Bisa jadi di dalam pekerjaan misalnya, karena kamu nggak sabaran ataupun kamu berpikir ini orang susah nih, nggak bisa ngikutin eh, waktu kamu, nggak bisa keep up gitu loh sama kamu, nggak bisa ngikutin kamu, iramanya kamu gitu ya. Kamu jadi mungkin mengambil hal-hal yang seharusnya bukan bagian kamu, dan ini memperberat yang udah kamu harus lakukan, ngerti nggak? Misalnya kamu udah punya nih sepiring gitu ya, pekerjaan ataupun hal yang harus kamu lakukan, tanggung jawab yang harus kamu emban. Tapi karena kamu, daripada nungguin ini, terus kamu tuh kayak mengambil hal itu dari orang lain, yang pastinya orangnya pasti akan fine-fine aja gitu ya, karena bebannya dia diambil. Dan mungkin ada orang-orang yang sebenarnya bisa, tapi karena mungkin dia males ataupun dia lebih mementingkan hal lain dan melihat kamunya pengen ngelakuin itu semua, ya udah dilempar aja ke kamu. Itu contohnya gitu ya. Em, tetapi ada hal yang kamu kayak, gue udah nggak mau lagi nih ngelakuin ini. Udah terlalu berat, udah gue udah nggak kuat lagi. Karena di sini dalam keadaan terbalik ya, seperti kamu ingin mendrop off ataupun melepaskan sesuatu yang tadinya adalah merupakan tanggung jawab kamu, yang kamu udah nggak kuat lagi untuk memikul ini gitu. Nine of Cup dalam keadaan tegap. Dan oke, buat beberapa dari kamu, ini mungkin kamu mengerjakan lebih dari satu hal ya. Mungkin dalam pekerjaan kamu nggak cuman kerja fokus di satu bidang, tapi kamu juga eh, bekerja di tempat lain, hal lain, ataupun mungkin di dalam satu perusahaan tapi kamu mengambil role-role lain ya, sehingga kamu jadi mungkin ya bisa burnout gitu. So be very careful. Nine of Cup. Kalau yang aku lihat di sini, kamu punya cita-cita dan impian kamu yang mungkin masih kamu pikirkan dan kamu ingin wujudkan. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada masalah mengenai atau ada hal yang berhubungan dengan komitmen ataupun kontrak di sini, di mana kamu terikat akan satu sistem ataupun terikat akan si komitmen atau kontrak ini. Dan di sini kalau yang aku lihat dengan adanya Ace of One ya, kamu mulai kehabisan bahan bakar, kehabisan tenaga gitu loh, kehabisan energi. Knight of One dalam keadaan tegap. Page of Swords dalam keadaan terbalik. Page of Cup dalam keadaan tegap. The Full Card dalam keadaan terbalik. Oke, buat kalian yang sudah berpasangan, ini bisa jadi ini ada hal-hal yang berhubungan yang mungkin kamu akan lebih konsen dan fokus dengan anak kamu gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu seperti ada seseorang yang menghadirkan rasa yang baru yang bisa bikin kamu menggebu-gebu dan bisa kayak membuat kamu berkomitmen sebelum kamu siap, ataupun berkomitmen akan sesuatu, mendedikasikan diri kamu
sebelum kamu benar-benar ready gitu loh. Rasanya seperti itu. Ten of One, Knight of One. Ya. Kamu pengen bebas. Kamu pengen lepas. Kamu pengen mengeksplor diri kamu, mengeksplor kebiasaan kamu. Kamu pengen have fun. Kamu pengen merasakan gairah itu loh. Kamu pengen melakukan sesuatu yang merupakan passion kamu gitu ya. Tapi di sini dengan adanya Page of Swords dalam keadaan terbalik, kamu masih bingung. Masih bingung bagaimana sih caranya untuk kamu melakukan itu. Apa yang harus kamu lakukan? Harus bagaimana? Harus menempuh cara apa? Apa yang gue butuhkan? Dan lain sebagainya tuh kayak kamu lagi bingung gitu loh. Lagi bingung. Tapi ini tuh kayak buat sebagian dari kamu. Seperti kamu sudah menyangka bahwa kamu berpikir mungkin kamu mengetahui hal ini, tapi yang aku lihat di sini, kamu masih perlu banyak belajar dan menggali hal tersebut, gitu loh. Hierophant, Page of Cup, iya kan? Yang tadi aku bilang sih, ini bisa mengenai juga menerima tawaran ataupun melakukan, nggak cuman masalah mengenai cinta asmara ya, tetapi ada satu hal yang membuat kamu senang dan happy, dan rasanya kayak gua pengen ngelakuin ini, gua mau komit dengan hal ini. Cuman kalau dengan energinya si Page of Cup ini, kalau yang aku lihat, ini belum ready, karena ini masih belum stabil. Ibaratnya, kamu masih belum tahu di dalam air itu ada apa, sedalam apa air itu, tapi kamu udah nyemplung. Bukannya pelan-pelan um, apa ya, nyelupin kaki kamu, lihat kedalamannya, lihat kamu ada buaya apa enggak gitu ya, atau ada apa-apa yang udah benar-benar bikin kamu oke, gue safe nih, gue aman nih masuk ke sini gitu loh. Tetapi nah ini yang aku lihat adalah merupakan message-nya, jangan terlalu cepat untuk melakukan hal-hal yang mengkomit diri kamu ataupun hal yang berharga. Misalnya kamu berinvestasi, misalnya kamu menaruh modal, misalnya kamu langsung oh gue pengen usaha ini, terus kamu langsung jor-joran di situ gitu ya, ataupun kamu, nah hal-hal seperti itu contohnya gitu ya, dimana kamu mengikatkan diri kamu dan hal yang menjadi kepunyaan kamu di dalam satu hal atau kondisi atau orang gitu ya, yang kamu belum benar-benar tahu secara mendalam. Nah ini yang aku lihat ada message kencang mengenai hal tersebut. The Fool card dalam keadaan terbalik, keraguan, kekhawatiran kamu, ketidakberanian gitu ya, ketidakberanian atau ketidaksabaran kadang-kadang dalam melakukan sesuatu. Iya, kayak kamu ingin suatu yang fresh, suatu yang bisa bikin kamu bergelora lagi, sesuatu yang bikin kamu bersemangat lagi, tapi kayak bingung nyarinya gitu loh. Dimana ini semua pastinya butuh proses untuk menemukan hal yang benar-benar baik ataupun tepat. Nah cuman kalau yang di sini aku lihat kamunya mungkin apa ya, mungkin ada satu hal yang kamu ingin lakukan, tapi kamu
ada ketidakberanian di situ atau ketidakyakinan kamu. Seringkali kita sendiri tuh kepentok sama ketidakyakinan dan ketidakberanian kita. Bisa jadi misalnya kita ingin memulai sesuatu tapi modalnya belum ada, belum cukup, baru cuman punya segini. Tapi kan kalau misalnya seandainya gue mau bikin toko apapun, gue mau bikin usaha ini, gue harus butuh A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Dan akhirnya menunggu itu, begitu menunggu itu, apinya udah padam duluan, semangatnya udah padam duluan gitu loh. Nah, banyak sekali kadang-kadang gitu ya, orang yang bisa akhirnya maju gitu ya, saat dia punya keinginan itu, dia mencoba dulu dengan apa yang dia miliki, lakukan dengan apa yang dia mampu, dia miliki, berkreasi, berkarya dengan apa yang dia punya, baru habis itu pelan-pelan dikembangin. Seringkali orang kena akhirnya mandek, akhirnya nggak jadi, akhirnya rubuh gitu ya, dikarenakan dia menunggu dulu agar dirinya semuanya keren dulu gitu ya, dalam segala sisi menunggu itu. Nah yang tadi aku bilang, bahan bakarnya habis sudah untuk menunggu ini. Nah kalau yang aku lihat ini bisa jadi adalah message untuk kamu, bahwa kalau kamu ingin melakukan sesuatu, yang ini adalah merupakan hal yang sering kali kamu pikirkan, sering kali kamu bayangkan, ini adalah merupakan hal yang bikin kamu bersemangat, bergelora, ini adalah your passion gitu ya, do it. Maksudnya lakukan apa yang kamu mau lakukan dengan itu, dengan apa yang kamu punya sekarang. Tidak dengan bergantung dengan orang lain, tidak juga bergantung dengan sampai situasi dan kondisinya ready, semua yang harus kamu pikirkan ada pada saat itu. Mulailah dengan apa yang kamu punya saat ini, karena ini bisa jadi membawa kamu keluar dari belenggu ini. Oke, Aries, ini yang aku dapetin message-nya, mudah-mudahan berguna. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.